Selamat pagi anak-anakku kelas 5 semuanya, dimanapun kalian berada. Selalu sehat, selalu ceria, selalu tersenyum ya. Dengan Mr. Angga di sini yang mana akan mengajarkan materi pembelajaran bahasa Inggris ya pada hari Selasa 11 Agustus 2020. Jadi materi kita itu masih tentang daily activities, namun kita akan berfokus pada penggunaan dari adverbial of frequency. Jadi apa sih adverbial of frequency? Mari kita bahas pada slide yang berikutnya. Oke, di sini ada poin pembahasan, jadi memuat poin-poin dari yang akan dibahas ya pada pemaparan materi kali ini. Yang pertama itu ada pengertian dari adverbial of frequency. Yang kedua itu ada contoh-contoh adverbial of frequency. Dan yang ketiga itu ada posisi adverbial of frequency dalam kalimat. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari adverb of frequency. Nah, di sini pengertiannya singkat ya, yaitu adverbial of frequency adalah adverb atau kata keterangan dan konstruksi lain biasanya dalam bentuk frasa yang menyatakan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi. Ya. Nah, jadi itu pengertiannya. Belum jelas ya. Mari kita lihat deh contohnya. Oke, di sini pada pembahasan kedua akan dijelaskan contoh-contoh dari adverb of frequency ya. Nah, yang pertama ya. Jadi, adverbial of frequency itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah adverbial of definite frequency atau keterangan ya yang sifatnya pasti ya. Jadi kata keterangan yang sifatnya pasti. Nah, yang berikutnya itu ada adverbial of indefinite frequency atau kata keterangan yang sifatnya tidak pasti ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, adverbial of definite frequency itu mendeskripsikan rentang waktu spesifik ketika suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi ya. Nah, sedangkan untuk adverb of indefinite frequency itu tidak mengungkapkan secara spesifik seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi ya. Nah, untuk contohnya sendiri mari kita bahas dari adverbial of definite frequency ya. Jadi contoh-contohnya kata keterangan yang sifatnya pasti ya. Itu ada yearly atau annually, artinya setiap tahun atau tahunan ya. Yang kedua ada monthly, artinya setiap bulan atau bulanan ya. Contoh kalimatnya ya, Mr. Angga receives his monthly salary. Nah, yang berikutnya itu ada daily atau setiap hari ya. Yang berikutnya hourly ya, itu artinya setiap jam. Nah, yang berikutnya ada every second, every minute, every hour, every year. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, atau setiap tahun. Yang berikutnya ada once, atau sekali. Dan yang terakhir ada twice, ada 2 kali ya. Jadi biasanya untuk adverbial of definite frequency itu yang Mr. temui biasanya letaknya pada akhir ya, pada akhir dari suatu kalimat ya. Nah, yang berikutnya ada juga three times ya, artinya 3 kali ya. I brush my teeth 3 times in a day. Nah, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya itu ada adverbial of indefinite frequency. Jadi kata keterangan yang sifatnya tidak pasti ya. Contohnya di sini ada often artinya sering ya. Yang berikutnya ada always atau selalu. Ada usually atau biasanya. Ada sometimes atau kadang-kadang. Nah, ada really dan seldom, sama-sama artinya jarang ya. Dan ada never atau tidak pernah ya. Nah, untuk contoh adverbial of indefinite frequency
Ini biasanya ada ya di tengah-tengah kalimat ya, biasanya ada di antara subjek dan verb ya. Kalau dia menggunakan kata kerja verb 1 seperti itu ya. Tapi kalau menggunakan to be itu setelah to be-nya biasanya diletakkan ya. Nah, jadi untuk daily activity sendiri itu fokusnya lebih banyak itu menggunakan ya adverbial yang sedang kalian lihat ini, yaitu adverbial of indefinite frequency ya. Nah, sekarang kita ke poin pembahasan yang ketiga. Itu ada posisi dari adverbial frequency dalam kalimat ya. Nah, sini kita akan berfokus ya ke adverbial of indefinite frequency ya, seperti always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, dan never ya. Jadi untuk kata keterangan tersebut itu biasanya letaknya itu sebelum verb ya, sebelum verb one atau sebelum kata kerja bentuk satu ya. Karena kita membahas daily activities, jadi penggunaan dari present tense ya. Dan juga letaknya setelah verb. Jika verbnya itu menggunakan to be ya. Di to be di sini ada is, am, are. Dan di antara auxiliary verb dan main verb. Auxiliary verb contohnya itu ada can atau bisa, will atau akan, may atau boleh atau mungkin, must atau harus, dan lain-lain ya. Jadi biasanya setelah auxiliary verb itu ada main verb atau kata kerja utama. Contohnya adalah go. You must go. You will go. Nah, setelah di antara kata will dan go itu ada adverbial frequency ya. Nah, will-nya itu sebagai auxiliary verb dan go-nya sebagai main verb. Nah, singkatnya seperti itu ya. Nah, untuk contoh kalimat lebih jelasnya di sini sudah Mister cantumkan ya. Pertama adalah ya kalimat yang menggunakan kata kerja utama ya, atau kata kerja bentuk satu. Nah, jadi kata kerja utamanya sini adalah wake ya. Wake. Nah, jadi karena dia menggunakan kata kerja bentuk satu, maka adverbial of frequency-nya itu ada sebelum kata kerja utamanya tersebut ya, atau setelah subjeknya di sana. Ya. Sesuai dengan syaratnya itu ya, atau pengertiannya. Nah, yang berikutnya, jika kata kerja menggunakan to be ya. Jadi to be-nya di sini adalah is ya. Jadi jika dia menggunakan to be, maka keterangan atau adverbial of frequency-nya itu letaknya setelah to be-nya itu ya. Ya, contohnya ya he is always busy ya. Is-nya, jadi always-nya letaknya setelah is-nya, ada to be-nya di sana ya. Jadi sebenarnya sangat sederhana ya. Jadi Mister harap kalian bisa memahami itu ya. Meskipun nantinya kurang jelas, kalian bisa tanya ya ke Mister melalui WhatsApp ya. Nah, yang berikutnya itu ada soal dan tugas, itu sudah Mister lampirkan pada Google Classroom. Jadi kalian akan mengerjakan tugas pada Google Form ya. Itu tugas pengetahuan, jadi dilakukan dengan hati-hati ya. Karena kalian tidak bisa mengulang setelah kalian mengumpulkannya ya. Oke. Baik ya. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini ya. Akhir kata Mister mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pemaparan materi ini dirasa kurang jelas ya, ataupun ada salah-salah kata. Baik, sampai berjumpa.